Pemirsa rahimakumullah, pada tahun 565 Hijriah, tepatnya di tahun 1258 Masehi, peristiwa kelam telah mencoreng sejarah peradaban dunia, bersamaan dengan kesedihan memilukan yang melanda umat Islam kala itu, saat lebih dari 1,8 juta umat Islam dibantai dengan sadis oleh pasukan Tartar di bawah komando Hulagu Khan, yang merupakan cucu dari Genghis Khan, penguasa Mongol yang terkenal dengan kebingisannya setelah mereka berhasil menguasai benteng kota Baghdad sebagai simbol negara adidaya kekhalifahan Abbasiyah kala itu. Dan yang memilukan hati kita umat Islam bukan hanya karena pasukan Tartar ini saat menguasai kota Baghdad membunuh kaum laki-laki saja, tapi mereka juga membunuh orang tua tak berdaya, orang sakit, kaum wanita bersama bayi-bayinya, dan juga anak-anak. Semuanya dibunuh tanpa pandang bulu dan belas kasihan. Dipenggal lehernya satu persatu dan kepalanya ditumpuk-tumpuk di berbagai tempat hingga menggunung. Dan yang membuat hati lebih perih lagi adalah penyebab suksesnya pasukan Hulagu Khan menguasai benteng kota Baghdad yang terkenal kokoh ini bukan karena perang terbuka yang dilakukan secara kesatria dan jantan, tapi akibat pengkhianatan seorang menteri penasihat khalifah sendiri yang bernama Muhammad bin Al-Qami yang beragama Syiah Rafidah, yang ternyata sudah sejak lama di lubuk hatinya menyimpan dendam, kesumat, dan kebencian kepada Ahlus Sunnah dan berniat untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Pemirsa, siapakah sosok menteri pengkhianat Ibnul Al-Qami ini sebenarnya? Bagaimanakah cara licik dia dalam mengkhianati Khalifah Al-Musta'asyim Billah sebagai Khalifah Bani Abbasiyah yang saat itu berkuasa? Bagaimana pula nasibnya di bawah kekuasaan pasukan Tartar setelah melalui siasat liciknya berhasil menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah? Siapa pula sosok Hulagu Khan, si pemilik tangan berlumuran darah ini, yang dengan bengisnya tega membantai umat Islam tak bersalah secara sadis saat itu? Bagaimana pula cara dia bisa mengalahkan kekhalifahan Abbasiyah yang terkenal kuat, yang sudah berjaya selama 5 abad lebih memimpin dunia sebagai negara adidaya tak terkalahkan kala itu? Mau tahu jawabannya? Tonton terus video kajian kita kali ini sampai selesai, seputar sejarah di balik runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah, agar kita berilmu tentang sejarah kejayaan Islam di masa lalu, berikut qada dan qadar yang telah ditetapkan Allah terhadap mereka, sebagai ibrah dan pelajaran yang bisa diambil hikmahnya bagi kita yang hidup di zaman ini. Pemirsa rahimakumullah, sebelum kami bahas tentang sejarah di balik runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah yang tidak banyak diketahui oleh orang ini, ada baiknya kami ceritakan dulu sejarah awal mula berdirinya kekhalifahan Abbasiyah ini. Kekhalifahan Abbasiyah, atau yang lebih dikenal di kalangan sejarawan barat dengan sebutan Abbasid Empire, adalah kekhalifahan Islam kedua yang didirikan pada tahun 132 Hijriah atau tepatnya pada tahun 750 Masehi, setelah runtuhnya kekhalifahan sebelumnya, yakni kekhalifahan Umayyah, yang waktu itu didirikan untuk meneruskan estafet kekhalifahan Islam setelah meninggalnya Khulafaur Rasyidin yang 4, yakni Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma ajma'in. Silsilah pendiri kekhalifahan Abbasiyah berasal dari Bani Hashim yang terhubung sampai ke paman Rasulullah SAW, yakni Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Sedangkan silsilah kekhalifahan sebelumnya, yakni kekhalifahan Umayyah, berasal dari Bani Abdul Syam yang merupakan saudara kembar tertua dari Bani Hashim sendiri. Jadi, silsilah antara pendiri kekhalifahan Umayyah sebelumnya dengan penerusnya kekhalifahan Abbasiyah sama-sama dari suku Quraisy yang bila dirunut berasal dari garis keturunan yang sama, yakni sama-sama anak dari Abdul Manaf, kakek dari kakeknya Rasulullah SAW. Kekhalifahan Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang sangat panjang, yakni lebih dari 5 abad lamanya menjadi pemimpin yang mengayomi mayoritas umat Islam seluruh dunia, dengan pergantian beberapa khalifah yang memimpin silih berganti, sebelum akhirnya runtuh dengan berhasilnya pasukan Tartar dari Mongol menguasai ibu kota Baghdad. Namun, setelah pasukan Tartar berhasil dibasmi beberapa tahun setelahnya, kekhalifahan Islam diteruskan oleh kekhalifahan Utsmaniyah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ottoman Empire.
Pemirsa, popularitas kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah dan kemudian diteruskan oleh putranya Al-Ma'mun. Pada masa itu, kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial dan pembangunan infrastruktur, seperti mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter dan farmasi, pendidikan kemiliteran, kesehatan rakyat, kebudayaan dan kesusastraan, serta lembaga riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan pada masa itu, pemerintahan sudah memiliki sekitar 800 orang dokter yang tersebar di berbagai wilayah untuk melayani kesehatan rakyatnya. Oleh sebab itu, tidak heran pada masa inilah negara Islam menempati dirinya sebagai negara adidaya terkuat dan tak tertandingi kala itu, dengan teknologi militer yang belum dimiliki oleh bangsa lain, dan sekaligus menjadi kiblat peradaban dunia sebagai kota metropolitan dan negara maju di zamannya. Oleh karenanya, tak berlebihanlah jika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang hidup di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid ini pernah bertanya kepada Yunus bin Abdul A'la, "Wahai Yunus, pernahkah kamu masuk ke Baghdad?" Yunus menjawab, "Belum pernah." Berkata Imam Syafi'i kepadanya, "Kamu belum melihat dunia." Dikutip dari Tarikh Baghdad, jilid 1 halaman 4. Pemirsa, walaupun kekhalifahan Abbasiyah berjaya selama 5 abad lebih memimpin umat Islam seluruh dunia, namun demikian bukan berarti mereka maksum terbebas dari dosa dan luput dari kesalahan. Tidak. Bagaimanapun, mereka juga manusia biasa, yang juga memiliki hawa nafsu keduniawian dan kesalahan-kesalahan, baik kesalahan dalam urusan agama, maupun kesalahan dalam urusan pemerintahan dalam mengurusi rakyatnya. Contoh kesalahan dalam urusan agama terlihat pada masa Khalifah Al-Ma'mun ini, di mana beliau terpengaruh pada pemikiran Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, tapi adalah kalamullah atau firman Allah. Nah, di masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun ini, banyak ulama yang disiksa, bahkan dibunuh bila tidak mau mengikuti pemahaman sesat tersebut, termasuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang hidup di masa itu. Saat Imam Ahmad disuruh untuk mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk, beliau rahimahullah menolak dan tetap pada pendiriannya bahwa Al-Quran adalah kalamullah, sehingga beliau terpaksa menerima risikonya, diseret ke penjara, dan disiksa dengan siksaan yang menyakitkan, sampai-sampai dikabarkan bahwa hampir setiap kali disiksa, beliau selalu pingsan karena tidak sanggup menahan siksaan. Namun selama di penjara, Imam Ahmad tetap bersabar dan beliau tidak pernah mengajak murid-muridnya beserta pengikut mazhabnya untuk memberontak melawan sang khalifah. Padahal jumlah muridnya ribuan dan pengikut mazhabnya tidak terhitung banyaknya yang tersebar di mana-mana. Di satu sisi, Imam Ahmad tetap bersabar dalam mempertahankan keyakinannya akan akidah yang benar. Dan di sisi lain, beliau tetap bersabar kepada sang khalifah sebagai pemimpin kaum muslimin kala itu. Karena beliau tahu bahwa Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya dari jalan Hudzaifah ibnul Yaman pernah bersabda, Qala Rasulullah SAW, Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai, wa la yastannuna bisunnati, wa sayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin fi juthmani ins. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu zalik. Qala tasma'u wa tuti'u alil amir wa in duriba zahruka wa ukhiza maluk fasma' wa ati'. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, akan datang seorang pemimpin setelahku yang tidak berjalan di bawah bimbinganku dan tidak juga mengikuti sunnahku. Dan di antara mereka ada seorang laki-laki yang berhati setan bertubuh manusia. Sahabat bertanya, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah bila kami hidup di masa itu? Maka Rasulullah menjawab, tetap dengarkan dan taatilah pemimpinmu itu. Walaupun mereka memukul punggungmu, mengambil hartamu, tetaplah mendengar dan mentaati mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 3544 di dalam Sahihul Muslim. Waktu berlalu dan Imam Ahmad tetap terus di penjara sampai meninggalnya Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 170 Hijriah atau 833 Masehi. Namun qadarullah, Imam Ahmad rahimahullah tetap mendekam di penjara pada 2 kekhalifahan pengganti setelahnya. Barulah pada masa kekhalifahan Al-Mutawakkil,
Imam Ahmad dibebaskan, sekaligus sang khalifah menghapus pemahaman Mu'tazilah yang dianut 3 khalifah sebelumnya, yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, dan kembali rujuk kepada akidah yang benar, bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Itu adalah contoh kesalahan kekhalifahan Abbasiyah dalam urusan agama. Sedangkan contoh kesalahan mereka dalam urusan politik pemerintahan adalah membiarkan pemahaman Syiah berkembang di tengah masyarakat dan membiarkan tokoh-tokoh Syiah masuk ke dalam pemerintahan. Dan kesalahan ini semakin parah di masa Khalifah Al-Musta'asyim berkuasa, di mana beliau mengangkat seorang wazir atau perdana menteri dari kalangan Syiah Rafidah bernama Ibnul Al-Qawmi. Nah, dengan diangkatnya Ibnul Al-Qawmi menjadi perdana menteri yang sekaligus menjadi penasihat khalifah, maka dari sinilah musibah terhadap keruntuhan kekhalifahan Abbasiyah dimulai. Siapakah sosok si menteri pengkhianat Ibnul Al-Qawmi ini? Pemirsa rahimahumullah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut bentuk pengkhianatan si menteri Syiah yang bernama Ibnul Al-Qawmi ini, alangkah baiknya kita mengenal lebih dahulu siapa sosok jati diri dia sebenarnya. Dia adalah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib Ibnul Al-Qawmi, perdana menterinya Khalifah Al-Musta'asyim Billah, khalifah terakhir dari kekhalifahan Abbasiyah. Sebelum diangkat jadi menteri, Ibnul Al-Qawmi hanyalah seorang guru yang mengajar di komplek kerajaan. Namun karena dia mempunyai kelebihan dalam bidang sastra dan pandai mengambil hati penguasa, kedudukannya mulai bergeser masuk ke dalam lingkungan kekhalifahan. Agama Syiah Rafidah yang dia anut dan kebenciannya terhadap Ahlus Sunnah disimpannya dalam-dalam, tidak ia tampakkan di tengah kaum muslimin dan bangsawan Bani Abbasiyah yang seluruhnya Ahlus Sunnah kala itu. Begitu juga saat puncak karirnya, saat ia dipercaya Khalifah Al-Musta'asyim menjabat sebagai Perdana Menteri, ia tetap menyembunyikan niat jahatnya ingin menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah dari dalam dan menunggu kesempatan yang tepat untuk membunuh sang khalifah dengan cara licik. Semua niat jahat ini dilatar belakangi selain memang dalam akidah Syiah Rafidah meyakini kaum muslimin yang bukan dari kalangan Syiah adalah kafir, juga diperparah dengan dendam pribadinya kepada Ahlus Sunnah, di mana pada suatu peristiwa di masa lalu pernah terjadi peperangan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah yang berakhir dengan kekalahan telak di pihak Syiah, sehingga otomatis wilayah-wilayah Syiah dan hunian-hunian kerabat Ibnul Al-Qawmi jatuh di bawah kendali kaum muslimin. Kekalahan kaumnya inilah yang makin membakar tekadnya untuk membalas dendam. Dan pada ujungnya, sang menteri pengkhianat ini menyimpan ambisi untuk mendirikan kekuasaan Alawiyah Ahlu Bait di bawah kepemimpinannya dan menggantikan akidah kekhalifahan dengan akidah Syiah. Cara licik Ibnul Al-Qawmi dalam meruntuhkan kekhalifahan Abbasiyah. Sejak diangkat menjadi Perdana Menteri yang sekaligus menjadi penasihat khalifah dan membawahi seluruh menteri-menteri yang ada, pelan-pelan Ibnul Al-Qawmi mulai menjalankan misinya untuk menggerogoti kekuatan militer kekhalifahan dari dalam. Cara pertama adalah dia mulai secara bertahap memangkas jumlah pasukan kekhalifahan dari yang sebelumnya berjumlah 200.000 personil menjadi akhirnya sekitar 10.000 personil saja, dengan dalih untuk menghemat anggaran negara. Selain itu, Ibnul Al-Qawmi mulai mensensor keluar masuk surat-surat dari dan untuk khalifah, dan menahan surat-surat penting yang menurutnya merugikan misinya. Dan masih banyak cara-cara licik lainnya yang diam-diam dia lakukan dalam rangka menggerogoti kekuatan militer kekhalifahan agar dari hari ke hari semakin lemah. Sampailah pada suatu masa di mana dikabarkan pasukan Tartar di bawah komando Hulagu Khan yang merupakan cucu Genghis Khan dari Mongol melakukan ekspansi besar-besaran ke wilayah Timur Tengah dan mulai bergerak mendekati kota Baghdad. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh sang menteri pengkhianat Ibnul Al-Qawmi ini. Diam-diam dia mengirimkan surat kepada Hulagu Khan yang isinya membeberkan rahasia kelemahan-kelemahan yang ada pada militer kekhalifahan saat itu dan sedikitnya jumlah pasukan khalifah. Ibnul Al-Qawmi juga mendorong Hulagu Khan untuk menyerang benteng kota Baghdad, dan ia akan membuka jalan untuknya dengan imbalan perlindungan untuk dirinya dan keluarganya. Ibnul Al-Qawmi punya rencana licik ingin meminjam tangannya pasukan Tartar untuk menumpas kekhalifahan Abbasiyah
berikut penduduk Baghdad yang berkeyakinan ahlu sunnah. Kemudian pada gilirannya nanti, dia akan mengambil alih kekuasaan untuk dirinya dengan mendirikan kekhalifahan baru Alawiyah dengan Syiah Rafidah sebagai agama negara. Tanggal 10 Muharram 655 Hijriah, pasukan Tartar di bawah panglimanya Hulagu Khan tiba di pinggir kota Baghdad, dan 2 hari kemudian, tanggal 12 Muharram, tak kala pasukan Hulagu mulai mengepung benteng kota Baghdad, mulailah Ibnul Al-Qami menunjukkan pengkhianatannya yang kedua, yaitu dialah orang yang pertama kali keluar bersama keluarga, pembantu dan pengikutnya menemui Hulagu Khan untuk meminta perlindungan kepadanya dalam rangka mengamankan diri dan kaumnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, dia kembali masuk ke kota Baghdad, lalu membujuk khalifah agar bersedia keluar bersamanya, menemui Hulagu Khan dengan mengarang cerita palsu untuk menipu sang khalifah, dengan mengatakan bahwa Hulagu ingin berdamai dengan sang khalifah dan ingin mengawinkan putrinya dengan putra khalifah, serta pembagian hasil devisa, setengah untuk khalifah dan setengah lagi untuk Hulagu Khan. Tipuan sang menterinya ini termakan oleh sang khalifah tanpa beliau sadari. Dengan penuh sukacita, sang khalifah segera menyiapkan 700 kendaraan dengan berbagai barang hantaran pernikahan yang mewah. Bersama para pembesar bangsawan, para qadi, tokoh agama dan para petinggi kerajaan, Khalifah Al-Musta'sim berangkat menemui Hulagu Khan yang berada di luar benteng kota Baghdad. Namun tak kala rombongan khalifah hampir mendekati markas Hulagu, mereka ditahan oleh pasukan Hulagu yang sudah menunggu, dan rombongan khalifah tidak diizinkan bertemu Hulagu Khan, kecuali sang khalifah sendiri bersama 17 orang pembesar istana saja. Dengan terpaksa, Khalifah Al-Musta'sim pun mengikuti permintaan tersebut dan berangkat menghadap Hulagu Khan bersama 17 bangsawan pejabat penting negara tanpa panglima perang dan pasukan elit pengawal pribadinya. Setelah sang khalifah meninggalkan panglima perang beserta pasukan pengawalnya yang berjumlah sekitar 600 orang, pasukan Hulagu Khan yang dari tadi sudah mengepung rombongan yang ditinggalkan ini langsung membantai mereka satu persatu dengan cara dipancung tanpa tersisa, dan kendaraan mereka dijarah. Sang khalifah yang sudah berlalu pun tidak tahu apa yang terjadi dengan rombongan yang ditinggalkannya. Selanjutnya, sesampainya sang khalifah dan 17 pejabat istananya di hadapan Hulagu Khan, mereka langsung diikat dan ditawan, kecuali Ibnul Al-Qami dan orang kepercayaannya yang bernama Nasiruddin At-Tusi, yang juga seorang Syiah. Khalifah Al-Musta'sim saat itu langsung diteror, diancam dan diintimidasi, serta dipaksa agar menyetujui apa yang diinginkan oleh Hulagu Khan, yakni menyerahkan seluruh emas, perak, permata, dan barang-barang mewah yang masih tertinggal di istananya untuk diserahkan ke Hulagu Khan. Dan di bawah rasa takut dan tekanan yang hebat, Khalifah pun pulang kembali ke istananya dan mengeluarkan seluruh emas, perak, perhiasan, permata, dan barang-barang yang berharga lainnya yang jumlahnya sangat banyak untuk diserahkan kepada Hulagu Khan. Ketika Khalifah Al-Musta'sim datang lagi membawa harta-harta tersebut kepada Hulagu Khan, Ibnul Al-Qami bersama orang-orang munafik dan para petinggi Syiah Rafidah yang bersamanya membisikkan kepada Hulagu Khan agar membunuh saja sang khalifah. Hulagu Khan yang tabiatnya memang sudah bengis dan bejat, tidak berat baginya untuk mengikuti saran si menteri pengkhianat tersebut, dan akhirnya ia pun membunuh sang khalifah dengan cara yang sangat keji, yakni sang khalifah digulung di dalam sebuah karpet, lalu diletakkan di tanah lapang. Lalu pasukan berkuda diperintahkan untuk melewati dan menginjak-injak sang khalifah dengan kudanya sampai hancur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunialah sang khalifah, tepatnya pada tanggal 14 Safar 656 Hijriah, pada umur 46 tahun lebih 4 bulan. Masa kekhalifahannya berlangsung selama 15 tahun, 8 bulan dan beberapa hari. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati beliau rahimahullah, menghapus dosa-dosanya, serta memaafkan segala kesalahan-kesalahannya. Pembantaian sadis 1,8 juta kaum muslimin kota Baghdad. Setelah khalifah terbunuh, pasukan Hulagu Khan dengan leluasa bergerak memasuki benteng kota Baghdad tanpa perlawanan yang berarti. Setiap siapapun yang mereka lewati,
Mereka bunuh tanpa pandang bulu. Mereka tidak peduli apakah yang mereka bunuh itu laki-laki dewasa ataupun perempuan tak berdaya. Orang tua, termasuk anak-anak kecil, mereka habisi dengan keji. Saat itu, kota Baghdad dalam keadaan hiruk-pikuk penuh kepanikan. Orang-orang berlarian ke sana kemari menyelamatkan diri semampu mereka. Bahkan sebagian orang yang bersembunyi masuk ke sumur, jamban-jamban dan got-got pembuangan kotoran pun tetap mereka buru dan bantai tanpa ampun. Sebagian lagi ada yang tetap bersembunyi di toko-toko dan rumah-rumah mereka dengan mengunci pintu-pintunya. Namun pasukan Hulagukan membuka dengan paksa atau membakarnya, lalu membunuhi orang yang bersembunyi di dalamnya. Tidak luput pula dari pembantaian itu orang-orang yang berlindung di masjid-masjid. Penduduk Baghdad tidak ada yang selamat dari pembantaian ini, kecuali orang-orang dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang berlindung di rumah sang menteri Syiah Ibnul Alqami dan sekelompok saudagar kaya yang meminta jaminan keamanan dengan menyerahkan harta benda yang banyak kepada Ibnul Alqami supaya diselamatkan. Selain membunuh, pasukan Hulagu juga membumi hanguskan perpustakaan terbesar yang dimiliki Kekhalifahan Abbasiyah yang bernama Baitul Hikmah, yang merupakan perpustakaan dan pusat penelitian terbesar dan terlengkap yang menjadi pusat rujukan dunia saat itu. Seluruh isi buku-buku, manuskrip, dan literatur ilmu pengetahuan dibuang ke Sungai Tigris tanpa sisa. Akibatnya, air Sungai Tigris berubah menjadi hitam akibat tinta buku-buku yang luntur. Saking banyaknya buku-buku yang dibuang yang tidak terhitung jumlahnya. Pasukan Hulagukan membunuhi penduduk kota Baghdad sampai hampir 40 hari lamanya. Mayat-mayat berserakan di mana-mana, di jalan-jalan, di pasar-pasar, dan di berbagai tempat lainnya, sehingga wabah dan penyakit dalam hitungan hari langsung menyebar kemana-mana. Kota Baghdad pun seketika berubah menjadi kota yang hancur luluh yang sebelumnya merupakan kota yang paling tentram dan sejahtera. Pasukan Hulagukan mulai berhenti membunuh, bukanlah karena seluruh penduduk Baghdad sudah habis tak bersisa mereka habisi. Bukan. Tapi karena mereka sudah kelelahan dalam membunuh mereka, saking banyaknya yang harus mereka eksekusi. Akibatnya, kota Baghdad pasca pembantaian tidaklah dihuni kecuali oleh segelintir orang-orang dalam keadaan mereka serba ketakutan, kelaparan, serta terhinakan. Ahli sejarah berbeda pendapat tentang berapa jumlah penduduk Baghdad yang terbantai dalam peristiwa ini. Ada yang menyatakan 1.800.000 orang, dan bahkan ada juga yang memperkirakan sampai mencapai 2 juta orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nasib Ibnul Alqami di bawah kekuasaan pasukan Hulagukan. Pemirsa rahimakumullah, pengkhianatan yang dilakukan Ibnul Alqami memang berhasil mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah dengan terbunuhnya Khalifah Al-Musta'sim Billah bersama para bangsawan Bani Abbasiyah. Namun, apakah Ibnul Alqami berhasil melanjutkan misinya mendirikan kekhalifahan Alawiyah yang beragama Syiah Rafidah dengan restu dari Hulagukan? Ternyata Allah yang Maha Adil berkehendak lain. Walaupun Ibnul Alqami telah membantu pasukan Hulagu menguasai benteng kota Baghdad dengan mudah, namun di mata Hulagukan, yang namanya pengkhianat tetaplah seorang pengkhianat. Ibnul Alqami justru mendapat perlakuan yang tidak mengenakkan dari Hulagu dan pasukannya pasca peristiwa pembantaian itu. Tidak ada sedikit pun penghormatan yang diberikan kepadanya. Bahkan ia dihina dan dilecehkan. Sang menteri pengkhianat itu hanya tidak dibunuh dan dibiarkan berkeliaran di kota Baghdad bukan sebagai pejabat negara lagi, tapi diusir sebagai rakyat biasa. Bahkan kini dia menjadi orang yang miskin lagi terhina, padahal sebelumnya dia orang yang terpandang dan disegani di bawah naungan sang Khalifah Al-Musta'sim Billah. Kini yang ada hanya penyesalan. Ibnul Alqami sekarang jika hendak kemana-mana harus naik keledai sendirian tanpa ada yang mengawalnya. Di mana dahulu saat berada di sisi sang Khalifah, dia begitu dihormati dengan iring-iringan kebesarannya yang hampir menyerupai iring-iringan khalifah yang mewah. Namun kini nasi sudah menjadi bubur. Kini yang ada untuk dia kendarai hanyalah seekor keledai yang membawanya dalam keadaan hina seorang diri. Sampai suatu saat, ia disindir oleh seorang wanita tua yang ia lewati. Hai Ibnul Alqami, apakah seperti ini dahulu Bani Abbas keluarga khalifah memperlakukan dirimu?
Ibnul Alqami sakit hatinya dan sangat terpukul dengan ejekan itu. Setelah itu, dia tidak pernah lagi keluar rumah sampai kematian menjemputnya karena rasa malu yang mendalam dan dihina setiap bertemu dengan penduduk Baghdad yang tersisa. Hidupnya tidaklah lebih dari 3 bulan setelah tragedi pembantaian penduduk Baghdad itu. Ibnul Alqami akhirnya mati pada umur 66 tahun di tahun itu juga. Tak lama kemudian, anaknya yang diharapkan bisa meneruskan cita-citanya ikut menyusul ke alam kubur. Maka terkubur jugalah cita-cita Ibnul Alqami untuk menjadikan Baghdad sebagai pusat pemerintahan Alawiyah yang beragama Syiah. Ia mengkhianati sang khalifah yang telah membesarkan namanya dan mengangkat derajatnya. Ternyata ia juga kini dikhianati oleh Hulagu Khan yang tidak membutuhkan bantuannya lagi. Sejarah pilu yang melanda umat Islam kota Baghdad saat berakhirnya kekhalifahan Abbasiyah ini dengan penuh rasa kesedihan tetap diceritakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wal Nihayah, tepatnya di juz 18 halaman 213 sampai 224. Begitu juga dengan Ibnu Athir rahimahullah juga mengabadikan kisah pilu ini dalam kitabnya. Mereka dengan sedih mengatakan, kalaulah bukan untuk memberikan pelajaran kepada generasi yang akan datang, kami malu mencantumkan kisah tragis ini dalam kitab kami ini. Pemirsa, sebagai akhir dari kisah sejarah umat Islam ini, walaupun Hulagu Khan berhasil meruntuhkan kekhalifahan Abbasiyah dan membunuh penduduknya, namun kekuasaannya di sana tidaklah lama. Akhirnya kabar tentang ulah Hulagu Khan yang membunuh penduduk Muslim Baghdad sampai juga ke telinga Berke Khan, saudara sepupunya yang juga sama-sama cucu dari Genghis Khan. Berke Khan yang diberi hidayah oleh Allah memeluk Islam saat dirinya beserta pasukannya berada di Bukhara dan didakwahi oleh khalifah pedagang yang kebetulan melewati pasukannya, menjadi marah akan perbuatan Hulagu Khan tersebut. Ikatan persaudaraan sesama muslim antara penduduk Baghdad dengan dirinya yang juga seorang muslim membakar jiwanya untuk menuntut balas dan menghentikan kebiadaban Hulagu Khan, walaupun ayah Hulagu Khan dan ayahnya adalah adik-beradik. Berke Khan segera membawa pasukannya memburu Hulagu Khan dan terjadilah perang saudara sesama cucu-cucu penerus Genghis Khan yang berakhir dengan kemenangan Berke Khan. Namun Hulagu Khan dan segelintir pasukannya berhasil meloloskan diri. Namun tak lama kemudian Hulagu Khan mati juga di dalam tendanya karena sakit parah. Berke Khan tercatat dalam sejarah tetap istiqomah sebagai seorang muslim sampai ajal menjemputnya. Melalui tangannya, Islam tersebar ke wilayah Mongol. Rakyat negara Mongolia dan Kazakhstan yang saat ini beragama Islam, sebagian adalah keturunan pasukannya. Penduduk Mongolia yang beragama Islam, sebagian besar berada di Provinsi Bayan Olgi dan Provinsi Khov pada Republik Mongolia sekarang. Faedah yang bisa diambil dari sejarah keruntuhan kekhalifahan Abbasiyah. Pemirsa rahimakumullah, banyak ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Bahayanya menjadikan orang yang menyimpang akidahnya seperti Syiah Rafidah sebagai teman dekat atau menjadikannya sebagai orang kepercayaan yang diberikan tugas penting adalah suatu kesalahan besar. Dan sebaik-baiknya orang yang diserahkan kepadanya tugas adalah yang kuat lagi terpercaya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas, Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Artinya, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 26. Pemirsa, orang-orang Syiah dari sejak zaman para salaf dahulu sampai pada zaman kita sekarang ini sudah terbukti sangat membenci Ahlus Sunnah, selalu berkhianat dan terus-menerus membuat makar. Walaupun pada awal-awalnya tak kalah masih sedikit dan lemah, mereka bermanis muka dan menampakkan kesetiaan dan kebaikan. Namun jangan tertipu, itu hanyalah sikap takiyah alias bermuka dua saja yang memang diajarkan dalam agama mereka, menyembunyikan kebusukan yang ada di dalam hati mereka. Keruntuhan kekhalifahan Abbasiyah ini salah satu contohnya. Pada awalnya,
Ibnul Al-Qami saat masih lemah yang hanya berstatus seorang guru, dia menunjukkan kesetiaan dan kebaikannya di hadapan sang khalifah. Namun setelah kuat dan punya kedudukan dan kesempatan, ia berbalik menikam sang khalifah dari belakang. Bahkan nyawa rakyat Baghdad yang muslim pun tega ia korbankan. Oleh sebab itu, benarlah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka orang-orang Syiah selalu membela orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, Yahudi dan Nasrani untuk memerangi dan memusuhi kaum muslimin. Dikutip dari Al-Watha'iq At-Tamuriyah halaman 133. Dan berkata juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang kaum Syiah ini, sungguh Syiah ini telah menjadi aib atas Bani Adam, umat manusia. Semua orang berakal menghina mereka. Al-Manar Al-Munif halaman 152. Demikianlah pemirsa kajian kita kali ini. Semoga kita tidak tertipu oleh makar orang-orang Syiah yang mulai menampakkan eksistensinya di negeri kita Indonesia ini. Dan semoga kita tidak menjadikan mereka teman akrab, apalagi menjadikan mereka orang yang dipercayai. Mari kita doakan juga para pemimpin kita, presiden kita yang memimpin NKRI tercinta ini. Semoga Allah Azza wa Jal beri hidayah dan petunjuk pada mereka untuk tidak mengangkat orang-orang penting di negeri ini dari kalangan Syiah. Dan semoga pemahaman Syiah tidak berkembang di negeri kita ini. Amin. Semoga video ini bermanfaat. Mari kita sama-sama berdakwah di jalan Allah dengan cara men-share video ini kepada siapapun yang kita kenal, dengan memencet tombol share yang tersedia di gadget kita, agar semakin banyak orang yang berilmu tentang sejarah di balik runtuhnya kekhalifahan Islam Abbasiyah ini. Karena Rasulullah SAW bersabda melalui hadisnya dari jalan Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajirin fa'ilih." Artinya, barang siapa yang menunjuki seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Jazakumullahu khairan kathiran wa jazakumullahu ahsanal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.